Yoi guys, jadi gue sempet upload fotonya di Instagram gue. Jadi kayak banyak yang request minta room tour. Ya nggak banyak juga sih, ya adalah beberapa. Karena mohon maaf ya, followers dan subscriber saya tidak sebanyak Bapak Halilintar dan Ibu Ria Ricis, mohon maaf. Jadi adalah beberapa yang minta, bang, room tour. Jujur aja sebenarnya gue nggak terlalu suka room tour gitu, karena ya udah ini wilayah privacy gitu. Jadi kayak ya udah, cuman karena kebetulan apartemen gua ini ada konsepnya, jadi kayaknya bisa gue sharing dan bisa gua bagi ke kalian semua gitu. Dan karena corona juga dan lagi gabut kebetulan, maka ya room tour sajalah, demi menaikkan subscribers menuju 1 juta dan demi ada viewers lagi. Mohon maaf nih, viewers saya akhir-akhir ini 10.000, 6.000, mohon maaf ya. Jadi ya udahlah, semoga room tour ini bisa membuat saya menuju 1 juta subscribers dan viewersnya jadi banyak lagi seperti jajan sepatu saya, amin. Oh ya, yang nanya jajan sepatu kenapa lagi nggak ada, ya karena lagi corona aja ya. Jadi ya udah bingung mau bikin konten apa, masa jajan sepatu via Zoom internet gitu kan, susah juga gitu. Jadi ya udah, langsung saja kita room tour kediaman baru saya ya. Ya, untuk room tour yang pertama ini kita mulai dari pintu masuk ruang tamu dulu. Kita mulai dari ruang tamu India. Oke, mari kita mulai dengan gua menjelaskan konsep ruang tamu gua. Ini adalah pintu masuk, saudara-saudara, ya kan. Siap, ada kipas angin. Kipas anginnya sengaja gua stiker-stikerin konsep karena gua besar di era 90-an dan band-band seperti NoFX, Misfit, Lamb of God, terus Nirvana itu lagi bersinar ya. Wadah, abang-abangan Skrillex luar biasa. Ini logonya Blink. Ini untuk kipas angin saya aja unik loh, ya kan? Tempel di dinding. Terus karena konsepnya industrial, jadi semua kabel gua taruh di pipa seperti ini. Karena temanya adalah industrial. Rak sepatu, seperti ini pintu masuk. Terus rak sepatu, dan ada camp footwear. Yoi, sepatu saya sendiri, kebanggaan, bangga produk lokal. Oke, luar biasa. Bersanding dengan Vans dan Converse. Gokil, insya Allah sukses Vans dan Converse, amin ya Allah, amin ya. Dan ini wastafelnya. Nah, di wastafelnya itu ada tulisan graffiti Mamba Mentality. Karena saya ngefans Kobe Bryant, jadi ada Mamba Mentality. Dan di bawahnya juga tetap dicoret-coret ada tulisan Camps ya, KEM tapi ada S-nya jadi Camps ini. Dan ini gua pilok hitam. Nah, piloknya apa ini? Piloknya adalah mereknya ini, Dayton King ya. Dayton King yang apa nih? Kelihatan nggak tuh? Ini biar kelihatan nih ya, yang hitam, warna hitam. Dayton King ini adalah pilok terbaik di eranya sih, di kumpulannya dia lah, di gengnya dia. Dayton King ini adalah pilok terbaik ya. Tapi Dayton King ini adalah pilok pilok yang buat dinding gitu, yang biasa dipakai orang di jalanan, di graffiti yang memang tahan lama gitu, yang memang buat dinding gitu. Jadi gue itu cat warna hitam karena gue jujur aja nggak suka, gimana ya, gue anaknya kotor kadang-kadang ya kan. Ya udah, gue malas bersih-bersih anaknya, gue pilok aja hitam ya kan. Jadi biar nggak ribet bersih-bersihnya gitu. Lantainya pakai vinil ya, vinilnya yang ada tekstur kayu-kayunya gitu ya. Nah, ini mejanya ini wastafel. Ini dispenser, ini sapu seperti biasa. Ada kursinya kenapa ditaruh di sini dekat sama ini, biar kalau misalkan masang sepatu bisa duduk, tinggal pasang sepatu, sadap. Jadi berguna, bermanfaat. Kursi kayu murah, beli di Tokped cuma 90.000.
yang ketinggiannya adalah 60 cm kurang lebih. Cakep. Dispensernya juga dipakein stiker-stiker ya. Nih, ini ada abang-abangan gorila, Slipknot. Kembali lagi kenapa gua stiker-stikerin, karena kalau kalian hidup di era 90-an dan 80-an, stiker-stiker ini tuh banyak banget. Dan semua orang tuh setiap ada acara apa selalu dapat stiker-stiker kayak gini. Meja makan beli di Informa, harganya 1 jutaan apa 2 jutaan gue lupa. Terus ini ada muralnya gitu ya. Sebelum kita lebih jauh lagi mengenal konsep apartemen gua dan siapa yang ngedesain interiornya jadi sekeren ini, sebelum kita jauh lebih lanjut lagi, kita lihat dulu bersama-sama video apartemen gua sebelum dirombak total sama temen gua, seorang desain interior yang luar biasa namanya Dimas ini ya. Ini dia videonya. Nah, videonya seperti itu, benar-benar kosong, dan sekarang jadinya seperti ini ya. Dari yang cuma kosongan terus jadinya seperti ini ya. Luar biasa sekali ya. Oke. Nah, kita lanjut lagi berarti penjelasannya ke meja makan ya. Ini ada mural gitu. Ini ada tisu dan maaf saya merokok ya. Tirta bakal marah melihat saya merokok, tapi nanti saya usahakan berhenti, tapi saya tidak janji ya. Ini terus ini meja beli di Informa. Cuma kursinya gue ganti karena tadinya kursinya cuma seperti ini modelnya. Nih, ketinggiannya 60 cm gitu ya. Jadi tadinya kursinya tuh begini doang. Cuman karena ini adalah tempat ngerokok dan tempat makan, dan kadang-kadang ada teman-teman gue main duduk di situ berasa capek banget, akhirnya gue beli lagi kursinya, gue upgrade ke kursi bar yang kayak gini, yang ada sandarannya biar enak bisa nyender bang gitu bang. Terus ini gue pakai kayak apa sih namanya nih, ini istilahnya apa sih guys, spray ya. Pokoknya ini adalah apa sih namanya ya, pokoknya ini buat bantal sofa, pelindung bantal sofa. Itu aja dah udah nyari aman, pelindung bantal sofa ini, jadi bisa dicopot gitu. Nah, ini kenapa gua pakein ini, karena ini kan bukan kulit asli ya, ini kulit artifisial yang kalau nggak salah itu namanya, gue beli di Informa. Kulit ini tuh gampang robek guys, yang bagian sini apalagi ya kan. Kalau gue lihat di Informanya tuh ada yang beberapa yang ujung-ujungnya tuh robek. Nah, makanya gue pakein ini supaya lebih tahan lama. Jadi saya tidak harus membeli kursi ini lagi. Saya lupa harganya berapa. Cuma ini lumayan, 200.000 400.000 gitu. Dan ini ada mural nih. Ini mural ya. Ini mural yang digambar oleh si Dimas tadi, si desain interior apartemen gua ini, teman gua ya. Jadi di sini ada mural. Oke. Nah, ini mural. Coba kita turunin dulu nih tisu-tisu ya. Oke. Ini ada Blink. Seperti yang tadi gue bilang, gue hidup di era 90-an dan gue ngefans banget sama band Blink ya. Jadi ini logonya Blink, ini ada Blink. Terus di sini digambar sama si Dimas. Always hustling, gokil. Ada Camps, Mamba Mentality gitu, Kobe 24. Dan ini namanya mural, ini digambar sama si Dimas menggunakan spidol namanya Posca. Ya, jadi spidol Posca itu adalah spidol yang isinya tuh cat juga kayak pilok. Jadi ada tek, bisa ada bunyinya gitu juga kan kayak pilok. Dan pilok, mohon maaf teman-teman. Si spidol Posca itu tidak gampang luntur. Jadi emang tahan air, dan spidol Posca itu adalah spidol terbaik di grupnya dia. Nah, gitu. Biar lebih tahan lama lagi, guys, dipakein pilok clear. Nih. Nah, gua pakein lagi pilok apa ini? Nippon Paint yang clear.
Ini juga adalah pilok terbaik di grupnya dia. Ya, ini gue pakai ini. Kenapa gue pakai ini? Gua semprotin ini supaya tahan lama, guys. Jadi ini set gitu, terus dipakein clear. Supaya apa? Supaya mengkilat nih, kan kalian lihat nih, mengkilat gitu kan. Nih rada-rada mengkilat tuh. Itu tuh pilok clear. Supaya apa? Supaya dia mengcover gambar ini. Jadi lebih tidak bisa hilang lagi nih gambar karena di cover sama pilok clear. Nih, piloknya harus merek ini ya. Namanya pilok Nippon Paint yang clear. Nih. Supaya diseret. Jadi gambarnya tuh mau ada air, mau ada digesek-gesek ini makin nggak bisa hilang gitu. Jadi itulah harus dipakai pilok clear ini. Ini kulkas sama seperti biasa, kulkasnya juga di stiker-stikerin dan isinya adalah band-band di era gua dewasa ya. Ini coronavirus sucks gitu. Gokilnya ada sepatu juga Hyper Adapt dan Jordan 1. Waduh. Nah ya, masih sama. Ini kenapa yang bawahnya gua kosongin gini. Jadi ini full, ini kosong supaya nggak pusing aja ngelihatnya gitu. Jadi tetap ada space kosong. Terus ini rak juga, rak sepatu gua belinya di Informa. Ini ya. Ini ya. Cam, wah sadap. Ini ID gue waktu berangkat gue taruh di sini. Ada gitar saya ya. Jadi gini, raknya juga beri di Informa ya, raknya yang model begini nih. Nih, yang kayak gini. Yang mau gue jelaskan ke kalian, ini kan ruang tamu, tapi di ruang tamu gue itu ada lemari cuy. Lemari yang gede banget cuy, kelihatan gak sih? Nah, lemarinya ini pakai kayu, apa namanya ya? Gue lupa nama kayunya, sebentar. Jadi nama kayunya itu adalah kayu MDF hijau. Jadi kayunya ini guys, untuk lemari gue adalah kayu yang anti aging, anti penuaan ya. Terus kayunya ini juga anti rayap, tahan air ya. Kenapa lemari sebesar ini ditaruhnya di ruang tamu bukan di kamar gua ya? Itu karena baju saya kebetulan banyak banget, bapak-bapak, ibu-ibu, baju saya lumayan banyak ya. Cuma gue tidak taruh lemari yang harusnya lemari seperti ini di kamar, karena di kamar itu ada view yang bagus, pemandangan yang bagus. Dan itu gue gunain untuk gue ngedit dan nonton TV, karena bagus aja, ada pemandangan gitu loh. Kabel-kabelnya, nah ini juga lampunya, ada lampu tembak gitu kayak di cafe. Lampunya itu semuanya kuning ya. Bahkan ada lampu koridor yang ini, wah terang banget, aduh. Ya maaf kan terlalu terang saudara-saudara. Ini lampu ini, itu pun warnanya kuning. Jadi kenapa? Supaya kembali ke era zaman dulu, 90-an lagi. Dan ini warna kuning itu identik sama vintage. Makanya pakainya warna kuning. Tuh, digeser. Dan ini tidak bisa dikunci, cuma bisa digeser-geser doang. Jadi orang kalau main ke sini bisa aja ngambil baju saya kalau niatnya aja like saudara-saudara. Gila, baju gue tuh banyak banget guys, parah. Ya maklum banyak acara, amin, alhamdulillah. Jadi ya semuanya gantungan nih full. Jadi lemari segede gini tuh isinya buset gantungan semua tuh. Ini di dinding ini, nih ya. Bawaan pakai semen nih. Nah, nama semennya itu adalah AM6 Premium Skim Coat 20 kg ya. Jadi itu premium, dan habis itu semennya ini kan semen doang nih teksturnya ya. Nah, semennya ini habis itu akan ada proses coating namanya. Ada finishing lagi, jadi kayak semacam dilapisin lagi gitu, coating, biar nggak gampang kotor dan jadi teksturnya halus gitu. Jadi kayak beneran dinding, bukan kasar-kasar semen gitu. Nih di coating. Jadi semen industrial, ini semen, pakai semen, ini pakai semen, itu juga semen. Biar sama nuansanya industrial juga, dan ini konsepnya adalah warna abu-abu. Jadi tekstur kayunya juga, kayu MDF ini diwarnain abu-abu juga gitu, supaya selaras. Nah, kan jadi enak tuh ngeliatnya. Set abu-abu, tak Mamba mentality, cakep. Vinilnya juga warnanya warna-warna abu-abu vinilnya. Nah, sekarang udah selesai penjelasan ruang tamu gua, kita lanjut ke kamar. Oke guys, sekarang kita lanjut ke kamar, masuk ke kamar gua. Tapi sebelumnya ini pintu geser ya. Nih, nggak bisa dikunci tapi ya. Nah tuh, geser, set, masukin, ada magnet ya. Tok. Nah, tapi ini
kekurangannya tidak bisa dikunci. Jadi ya udahlah ya, maksudnya siapa juga yang mau dobrak kamar ya kan, ya orang tinggal sendiri. Jadi ini tidak bisa dikunci. Tadinya ini sebenarnya pakai pintu biasa. Ini pintu biasa, masih ada kok tuh, ininya masih ada tuh. Nggak kelihatan sih. Itu, nah nih tempat pintunya masih ada. Cuma gua ganti pintu geser. Nih. Kenapa gua ganti pintu geser? Karena pintu yang aslinya itu makan tempat. Jadi kalau buka, wah makan tempat gitu kan, kayak wah gede gitu. Jadi gue ganti pintu geser supaya lebih minimalis dan tidak makan tempat. Jadi cuma digeser dong, kayak krek gitu, nggak yang buka besar gitu loh. Nah ini ada lemari lagi di sini. Di sini ada lemari baju. Ya karena baju saya ini baju yang kaos-kaosan doang ya. Seperti yang saya tadi bilang, baju saya itu banyak sekali. Satu lemari saja yang besar sebegitu saja tidak cukup. Jadi saya beli lagi nih di Informa. Ini kamar mandinya. Terus ada pilok lagi pakai di Tom King tadi. Apa ini? Camps wash here. Oh siap, biar kayak anak-anak STM. Wah. Terus ada King, logonya King gitu. Dan ini kamar mandi gua. Kamar mandi gua ini tadinya lampunya merah guys. Ya. Tidak pakai lampu warna kuning gini dengan biar sama konsepnya sama yang di luar, warnanya kuningnya. Ini pakainya warna vintage juga. Tadinya warnanya merah, kenapa gua ganti kuning? Karena kebetulan saya takut. Cuma karena gua pakai syuting pengabdi toilet, merinding terus saya kalau mandi gitu. Jadi saya terangin lagi supaya saya tidak takut. Terus ini ada Kombi 24, lantainya juga gini. Nah, lantainya gini. Nah, jadi lantainya ini pakai cat multipox epoxy ya. Itu adalah cat anti air dan itu tahan banget, terbaik di grupnya juga dia ya. Ini cat-cat ini nih pakai epoxy tadi ya. Dan ini tuh cat yang pokoknya tahan air, tahan lama, udah kena air apa udah nggak bakal hilang nih. Ini cat terbaik, harganya tapi lumayan mahal ya. Nah, kenapa kamar mandinya juga dicoret-coret seperti WC anak sekolahan ini? Karena gitu, kembali lagi ke konsep gua besar di era 90-an. Dan di era 90-an itu orang tuh suka nyoret-nyoret dinding gitu loh, kayak yang ada nomor telepon apa segala macam. Di WC kamar mandi sekolah gue tuh coret-coretan kayak gini tuh banyak banget. Nah, gue kangen sama suasana waktu gue masih SMA itu, coret-coretan itu. Makanya di kamar mandi gue kasih coret-coretan seperti ini supaya gue bisa nostalgia lagi sama toilet SMA gue. Ya, jadi emang karena ya di era 90-an tuh rata-rata stiker, coret-coret dinding, graffiti, mural, kan di era 90-an kayak gitu semua gitu. Jadi ini konsepnya emang karena gue besar di era itu. Mungkin kalau kalian bikin rumah sendiri atau bikin toilet sendiri atau udah punya apartemen sendiri ya mungkin konsepnya beda sama gue. Karena kalian lahir di 2000-an ke atas. Jadi ngerti ya konsep WC gue kenapa gue coret-coret ya. Udah paham? Nah, kita sekarang lanjut ke kamar gua. Ya udah di kamar sih, tapi kita lanjut ke penjelasan tentang konsep kamar gua. Kasurnya seperti ini aja. Apa namanya? 120 kali berapa senti gua lupa, kecil. Jadi cukup lah buat gua sendiri tidur. Dan kenapa gua taruh di lantai? Biar lebih konsepnya lebih rockstar dan rock and roll aja gitu. Biar masuk sama ininya. Masa iya pakai spring bed yang ada itu ke atas gitu kan, jadi kayak orang rumahan biasa begitu maksudnya. Ini pakai vinil juga, cuma biar warnanya sama kayak dinding warna hitam. Jadi warna vinilnya beda sama di luar kan abu-abu gitu apa warnanya. Begitu masuk kamar biar dimensinya beda, pakai vinil yang teksturnya lebih gelap. Jadi ya gitu, maksudnya tadi kita udah sounding beberapa kali juga soal gua hidup di era 90-an dan band-band rock, punk, apapun, metal, apa segala macam lagi bersinar-bersinarnya, emo. Makanya gua di kamar gua taruh poster-poster band supaya konsep yang tadi di luar lampunya kuning vintage terus sudah kelihatan. Begitu masuk ke kamar lebih kental lagi nuansa 90-annya gitu. Gua ngeprintnya ini kan di print doang biasa ya. Ini gue ngeprint di kertas A4 biasa, terus nama kertasnya tuh art paper gitu. Dan ini tuh di printnya itu hitam putih,
Dan di digital printing yang emang tintanya itu tinta yang bagus gitu. Printing yang nggak bisa di digital printing buat lo skripsi gitu, nggak bisa ngeprint sembarangan gitu. Karena ini nanti ini tuh ditiban lem lagi gitu, lem putih. Jadi kita gua sama Dimas sama ada temannya Dimas, Pak Dar namanya. Ini kita tiban dulu nih. Dari atas kita lem putih dulu, serat gitu kan. Habis itu tempel dulu nih, pakai poster yang udah kita print di digital printing dengan tinta yang bagus tadi ya. Kenapa harus tintanya yang bagus? Karena begitu kita tempel, cetok, itu ditiban lagi nih sama lem putih tadi. Nah, kalau kertasnya itu kertas sembarangan, udah itu kertasnya belipet-belipet gitu. Tapi kan ini jadi bagus nih, karena kertasnya juga kertas yang bagus, A4. Dan ditiban lem putih itu lagi, tak, supaya dia mengkilat dan nempel. Toh, ini kan mengkilat nih. Aduh, nggak nyampe. Ini kan mengkilat nih. Jadi nggak bisa kekoyak-koyak gitu loh si kertasnya, karena kita tiban lem lagi. Dan lemnya itu biasanya dipakai di dinding-dinding yang kayak ada badut gitu atau sedot WC gitu. Jadi emang lem yang bagus ya, lem yang udah kita tahu hebat di grupnya dia juga dan tidak gampang luntur dan kekoyak. Tuh, jadi bagus ya. Tuh kan. Nih, lihat nih. Ini mengkilat nih, guys. Nih. Tuh, mengkilat. Gitu, jadinya bagus. Tuh. Nah, terus kenapa ini gua kosongin yang ini? Ya itu tadi supaya nggak full aja. Ini kan kalau full riwah ya. Gitu ya. Belum lagi kan gua tidur di sini. Kalau nanti di sini ada stiker kayaknya pusing aja gitu kalau gua stres. Kebanyakan gambar gitu. Nah, ini makanya gue kosongin yang sini. Ya udah, supaya ada space-nya aja. Ada space yang kosong yang nggak bikin gue riweh lah gitu. TV gue 60 inch guys, gokil. Supaya asik aja nonton Netflix gitu. Terus ya ini ada mainan-mainan ya. Ingat, besar di era 90-an. Jadi ada Kamen Rider RX, RX Robo ya. Dan ingat, besar di era 90-an jadi ada Tamiya. Dan waktu era 90-an, series apa yang paling sering ditonton? Friends. Jadi ada RX Robo. Gue nggak dapat RX yang hitam, pakainya RX Robo. Gue dapat di waktu itu berangkat ke Jepang dapatnya ini. Beli juga waktu di Jepang syuting Abdullah Takeshi, beli Tamiya ya. 90-an konsep luar biasa Kemal Palevi ya. Dan ya udah ada PS4. Mainnya juga Dragon Ball. Besar di era 90-an, mainnya Dragon Ball, gokil. Udah. Satu nih satu tipe nih udah Dragon Ball, Tamiya, RX, Friends. 90-an konsep Kemal Palevi tidak sembarangan saudara-saudara di konsep. Terus udah internet, first media ya. Terus ya udah ada Slipknot juga di sini, NBA, PS4 dan TV-nya ini yang Japan Channel guys. Apa Sharp yang ada tulisannya nih apa nih? Japan Panel ya. Itu jadi waktu gua beli TV ini ada 3 TV kata orang elektronik, 3 TV yang terbaik, yaitu ada LG pertama. Itu kenapa LG itu begitu kita masuk ke Electronic City atau Solution selalu paling depan, karena itu yang paling bagus. Dan LG itu adalah TV produk lokal lah. Jadi spare partnya itu ada di Indonesia, nggak susah nyari spare partnya LG itu. Kedua adalah Samsung. Jadi LG, Samsung selalu paling depan. Nah, yang ketiga kata orang-orang elektronik, gua kagak tahu ini marketing atau mereka beneran. Jadi TV yang mereknya bagus itu Sharp yang Japan Channel tadi, yang gue bilang Japan Panel yang Japan Panel. Nah, terus ini yang gue bilang ada view tadi. Aduh, terang banget nih, harus dinaikin dulu. Nih, ini ada view-nya begini, ya. Ini, nah itu tadi makanya gue jelasin kenapa ruang nonton gua nih bukannya di luar di ruang tamu, tapi ruang nontonnya malah gua taruh di kamar karena itu tadi ada pemandangan ini cuy. Ini sayang banget gitu. Lu bayangin nonton TV, ini sofa di sini nonton TV, lihat pemandangan. Aduh, itu surga dunia cuy, tidak bisa kita pungkiri saudara-saudara. Itu keren banget sih. Dan ini tempat gua ngedit nih, laptopnya taruh di sini ya. Supaya itu tadi itu maksudnya biar nyari inspirasi kalau ngedit atau nulis skrip film, kalau dapat lagi kerjaan film kan enak tuh kan, ngeliat pemandangan kerja,
Sap, nonton TV Japan Channel siap 60 inch dan sofa sadap gitu. Wah, itu kan keren banget cuy. Dan sofa gua yang paling kerennya, ini penjelasan terakhir setelah kalian room tour kamar gua ya. Ini yang paling keren adalah sofa gua. Kenapa gua bilang keren? Karena cuy, set, ini sofa bukan sembarang sofa cuy. Sebentar, gua keterangan. Sap, nah ini sofa cuy. Ada ininya cuy. Jadi ini lihat deh. Ya, mana sih bukaannya? Oh ini. Oke, hup. What's, bosku, bisa nyender bosku, ya kan? Terus ini juga bisa, wah ini bisa mundur lagi ke belakang nih, coba lihat ya. Sap, malah kedorong, salah. Ya intinya ini bisa mundur lagi ke belakang gitu. Jadi ini udah nyender, kaki lo nyender gitu. Terus ini masih bisa seret tiduran lagi gitu. Makanya ini gue kasih space. Ya, ini ada space nih. Nih. Supaya ini bisa nyender lagi ke sini cuy. Gila cuy. Udah lu lihat pemandangan ya. Bentar. Tuh. Udah kalian lihat pemandangan itu saudara-saudara, nonton TV di situ ya. Set, ini pun sofanya masih bisa nyender ke sini. Gokil, surga dunia cuy. Surga dunia yang kalian tidak bisa dustakan. Gokil. Yoi guys, kurang lebih kayak gitu penjelasan tentang konsep apartemen gua. Dan ada yang belum gua jelasin, AC-nya gua pakai Daikin ya. Nih, Daikin. Gua pakai Daikin dan ini gua coret-coret pakai spidol Posca itu juga. Dan tetap gua pilok clear supaya mengkilat nih, lebih mengkilat. Ini gua tulisin gini. Supaya ya itu tadi biar nggak gampang kotor dan kalau lecet, karena kan kalau lecet jatuh-jatuh nggak terlalu kelihatan karena kan remote AC itu sering jatuh cetak, jadi gua coret-coretin aja jadi biar kalau lecet nyaru gitu. Nah, AC-nya pakai Daikin, terus ya udah di kaca gua pakai yang bukan pakai hordennya bukan pakai yang ditutup gini, tapi gua pakai yang kayak gini nih. Wah, terang banget, sorry. Nih pakai yang yang kayak gini nih, yang turun ke bawah gitu, seret, supaya lebih maksimal. Jadi ini nggak ada nggak keganggu sama horden di sini gitu. Jadi ini biar ke atas aja, jadi viewnya biar lebih maksimal aja gitu. So ya begitulah room tour apartemen gua. Semoga kalian suatu hari nanti bisa beli properti sendiri juga, jadi kalian bisa mengkreasikan rumah kalian sendiri, tempat tinggal kalian sendiri sesuai dengan imajinasi kalian. Keinginan kalian untuk room tour sudah tersalurkan, sudah tersampaikan, sudah saya eksekusi. Jadi semoga kalian senang video ini dan semoga kalian dapat video ini ada sedikit ngebantu kalian. Siapa tahu ada yang mau ngedesain kayak gini juga. Dan jangan lupa yang ngedesain teman gue namanya Dimas, follow aja Instagramnya, DM dia langsung, siapa tahu ada yang butuh bantuan dia. Ya udah, segitu aja lah. Thanks for watching and don't forget to like, comment, and subscribe. Caps dulu guys. Thank you udah nonton. Boom.